Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Kak Indah. Kali ini kakak akan membahas materi intensif UN Matematika kelas 9 SMP. Nah, langsung saja kita ke soal nomor 1. Soal nomor 1 yaitu kita membahas sifat operasi bilangan berpangkat. Nah, di sini kakak sudah tulis sifat operasi bilangan berpangkat. Kalau misalkan A pangkat M, ibaratnya kita ibaratkan huruf dulu, baru ntar angkanya. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A-nya tetap A. Nah, pangkatnya itu M ditambah N gitu. Jadi pangkatnya yang ditambah. Kalau misalkan dia perkalian. Kalau misalkan ada di dalam kurung A pangkat M tutup kurung pangkat N, berarti artinya dia pangkat yang dikalikan. Berarti A pangkat M dikali N, ya kan? Nah, yang ketiga, kalau misalkan ada pecahan tapi bilangan berpangkat A pangkat M per A pangkat N sama dengan A-nya tetap, maka M dikurang N. Dari sini paham? Jadi, soal nomor 1 jawabannya kalian sudah bisa tahu yang mana yang A. Sekarang kita ke soal nomor 2. Soalnya sudah tertera, kalian baca sendiri. Langsung kita bahas. Nah, di situ kita jumlahkan saja pecahannya. 33 per 5 ditambah 51 per 2 ditambah 64 3 per 5. Kalian hitung seperti operasi hitung biasa. Sama dengan hasilnya 115 1 per 2. Kemudian akan diberikan masing-masing 1,5. Nah, 1,5 ini dijadikan pecahan biasa dulu. 1,5 berarti 3 per 2 sama dengan 115 1 per 2 dikali 2 per 3. Kalian akan dapat hasilnya yaitu 77. Lanjut ke nomor 3 yaitu soalnya 19 dikurang min 20 dibagi 4 ditambah min 3 dikali 2. Sorry ini berantakan. Nah, kita kalau ada operasi hitung begini, kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Berarti ini 19, langsung aja tulis 19 dikurang ya, tetap angkanya dikurang. Min 20 dibagi 4. 20 bagi 4 berapa? 5. Karena negatif ketemu positif hasilnya negatif. Ditambah, nah min 3 dikali 2, 3 kali 2, 6. Karena negatif ketemu positif hasilnya negatif, bukan ditulis. Jadi 19 negatif ketemu negatif hasilnya positif, tambah 5, positif ketemu negatif hasilnya negatif, dikurang 6 sama dengan dapat hasilnya 18. Nah, sekarang soal nomor 4. Dalam kurung 3 akar 3 pangkat min 2. Nah, seperti yang tadi kakak bilang, kalau dikurung berarti dia masing-masing itu dikaliin. Berarti kita jabarin 3 pangkat min 2 dikali akar 3 pangkat min 2. Nah, kalau ada min berarti min ini diubah menjadi 1 per 3 pangkat 2 dikali 1 per akar 3 pangkat 2. Sama dengan, lanjut sini, sama dengan 1 per 3 pangkat 2. 1 per 3 kali 3, 9 dikali 1 per akar dari 3 kuadrat. Berarti sama-sama kuadrat, coret. Berarti 3 sama dengan 1 per 2. Nah, sekarang kita lanjut nomor 5. 5 pada soal jarak sebenarnya panjangnya itu 25 meter.
lebarnya 20 meter. Nah, karena kita mau mencari skalanya dijadiin ke sentimeter, maka 2500 cm dijadiin ke sentimeter, 2000 cm. Nah, ini udah sentimeter, maka nggak usah. Kan jarak pada peta panjangnya 10 cm, lebarnya 8 cm. Kita mencari skala. Rumusnya gimana? JP S JS. JP itu jarak pada peta, JS jarak sebenarnya. Kita bikin segitiga. Ya, kalau ke bawah itu dibagi, kalau ke samping itu dibagi. Gimana Kak maksudnya? Nah, kita mencari rumus. Kalau misalkan di soal kan kita mencari skala, maka S-nya ditutupin, skalanya ditutupin. S sama dengan rumusnya apa? Karena ke bawah maka dibagi. JP dibagi JS. JP berapa? Jarak pada peta 10 cm per 2500 cm, sama dengan dibagi coret nolnya 1:250. Berarti skalanya 1/250 atau 1:250. Nomor 6, kita akan mencari panjangnya BE atau EB. Nah, BE rumusnya yaitu AB dikurang AE, kan? Maka masukin BE yang kita cari, BE sama dengan AB-nya kita belum tahu. Tulis AB dikurang AE 12. Maka untuk mencari AB kita gunakan perbandingan. Kita menggunakan perbandingan yaitu CB per AB sama dengan FE per AE. Dari mana? Perbandingan kan dari kakak bilang CB berbanding dengan AB. Terus FE berbanding dengan AE gitu. Nah, kita masukin CB berapa? 15 per AB yang kita cari sama dengan FE 10 per AE 12. Maka AB sama dengan 15 kali 12 dibagi 10 ya, ini 10. Sama dengan dapat hasilnya AB 18. Nah, untuk mencari BE maka dimasukin BE sama dengan AB-nya 18 dikurang 12 sama dengan berapa? Sama dengan 6 cm. Dapat ya. Sekarang lanjut nomor 7. Diketahui diameternya 24, berarti R-nya sama dengan 12 cm. Nah, volume tabung sama dengan berapa? Luas alas kali tinggi. Luas alasnya kan lingkaran, berarti pi R kuadrat dikali T. Pi R, pi 22/7. Sorry, tinggi tabungnya berapa kita? 14 ya, tinggi tabung sama dengan 14. 22/7 kali 12 kali 12 kali 14, coret 2. Maka dapat hasilnya yaitu 6336 cm pangkat 3. Lanjut nomor 8. Nomor 8, untuk mencari tahu namanya persamaan garis lurus. Nah, kecuali langsung aja ya kita, karena itu teori, kalian bisa cari. Nah, yang kecuali yang mana? Yang B. Karena apa? Persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan M kali S ditambah C. Tunggu ya. Yang B berarti opsinya 9.
Nah, 9 langsung aja. Berarti yang mana jawabannya? Yang 5 segi 6. Tuh, kita gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka digambar sisi-sisinya ada berapa nih? Sisi-sisinya ada 7. Mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kan sisinya? Nah, rusuknya ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka jawabannya 5 segi 6. Kita lanjut ke statistika. Karena mengenai data, pengelolaan data. Nah, nomor 10 cuma ditanya pengertiannya. Statistika ada median. Median yaitu nilai tengah. Nah, median yaitu nilai rata-rata. Modus nilai yang paling banyak muncul. Jadi option soal nomor 10 yaitu optionnya yang benar, yang paling banyak. Jadi benar ya nomor 10 optionnya. Sekarang 11. 5x min 6y min 2z min x plus 3y plus 4z. Tuh, kalau ketemu soal aljabar kayak gini, berarti kalian harus mengelompokkan sesama x, sesama y, dan sesama z. 5x tetap di sini, 5x min x. Nah, min 6y, kita cari y. Plus 3y, z-nya min 2z plus 4z. Udah sesuai suku-sukunya, x dengan x, y dengan y, z dengan z. Maka tinggal dikurang 5x dikurang x. Kalau x doang berarti 5 kurang 1. 5 kurang 1 4x min 6 ditambah 3. Berarti sama dengan berapa? Min 3y. Min 2 ditambah 4. Berapa? Plus 2z. Dapat ya? Nomor 12. Faktor dari bentuk aljabar dari 3x kuadrat ditambah 2x min 8. Kalau ketemu soal kayak gini, kakak kasih cara cepatnya. Sebenarnya ada cara panjangnya, cuma untuk mempersingkat. 3 dengan min 8. 3 dikali min 8. Berapa hasilnya? Min 24. Dapat min 24. Nah, berapa kali berapa supaya hasilnya min 24, tapi kalau dijumlah hasilnya plus 2. Berapa yo? Bingung ya? Kita cari berapa kali berapa supaya hasilnya min 24, tapi kalau dijumlahin hasilnya plus 2. Maka dapat hasilnya yaitu min 4 dengan 6, ya kan? Kita masukin depannya 3x ditutup kurung 3x tutup kurung per 3. Kenapa 3, 3, 3? Karena kita akan mencari mana yang bisa dibagi di antara keduanya. 3x ini masukin, kita udah dapet kan? Min 4 sama plus 6. Kita masukin. Nah, di antara ini satu suku, ibaratnya satu suku ya, sama satu suku lagi. Dua-duanya harus bisa dibagi 3. Yang mana? Suku 1 atau suku 2? Nah, yang dua-duanya bisa dibagi 3 yaitu suku yang kedua. Apa? Coret hasilnya 1, ya kan? Coret 6 bagi 3, 2. Maka dapat hasilnya 3x min 4 x plus 2. Nah, sekarang ke soal nomor 13. Langsung aja, kalau ketemu kayak gini kita cari dulu nilai x-nya, karena emang yang dicari n plus 3. N itu nilai dari si x, ya kan? Kita cari dulu x-nya. 5 kali 2x, ini
kaliin. 5 kali 2x, 10x ditambah 5 kali 1, 5. Sama dengan 12x ditambah 21. Kumpulin sesama x dengan sesama x yang nggak ada hurufnya di sesama yang nggak ada hurufnya. Berarti di sini 10x min 12x. Kenapa min 12? Karena di sini 12-nya positif, dia pindah ruas menjadi negatif, ya kan? Min 12x 21 ya dikurang 5. Kenapa negatif? Karena 5-nya positif, pindah ruas menjadi negatif 5. 10x min 12x, min 2x sama dengan 21 kurang 5. 21 kurang 5 berapa? 16. Maka x sama dengan 16 dibagi min 2 sama dengan min 8. Dapat kita nilainya, berarti n-nya sama dengan min 8. Maka n plus 3 sama dengan min 8 plus 3 sama dengan min 5. Kalau ada soal begini, berarti kita titik 0,4, berarti titik 0 ini x1 y1 dan ini x2 y2. Oh ya, di dalam soal itu terdapat kesalahan ya. Titiknya itu bukan 2,2 tapi 2,0. Nah, berarti kita cari rumus m-nya atau gradiennya. M sama dengan y2 min y1 per x2 min x1. Y2-nya berapa? Masukin 0 dikurang Y1-nya 4 per X2 2 dikurang X1-nya 0 sama dengan min 4 dibagi 2 sama dengan min 2. Karena G sejajar dengan H, maka gradien G sama dengan gradien H, yaitu min 2. Nah, sekarang titik A 3, min 5, berarti 3-nya ini sebagai X1, min 5 sebagai Y1. Rumusnya yaitu Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Ya, Y-nya kita tidak diketahui maka ditulis Y. Y1-nya min 5. Sama dengan M-nya masukin min 2 dikali X min X1-nya berapa? 3. Y min ketemu min plus, Y plus 5 sama dengan dikaliin min 2X ditambah min ketemu min plus kan, ditambah 6. Nah, maka jadiin satu dengan sesama yang punya variabel. Berarti 2X karena pindah ruas, 2x ditambah y sama dengan 6 dikurang 5. 2x plus y sama dengan nomor 15, yaitu kita soalnya ini 2x plus 3y sama dengan 8, gitu. Nah, untuk mencari nilai x atau nilai y, maka kita harus mengeliminasi di antara keduanya. Karena untuk mencari tahu, ya kan, kita harus mengeliminasi dulu nih salah satunya. Gimana cara eliminasi? Yaitu supaya dikurangin hasilnya habis, ya kan. 2 sama 3, kita ambil perantara yang x. 2 dikali berapa supaya hasilnya sama kayak gini, sama kayak bawahnya, yaitu dikali 3, yang bawah dikali 2, maka dapat kan 2 kali 3 hasilnya 6, 3 kali 2 hasilnya 6 gitu. Jadi ntar kita bisa mengeliminasi 2 langsung semuanya dikaliin setiap masing-masingnya. 2 kali 3 6x ditambah 3 dikali 3 9y sama dengan 8 kali 3 24. Ini ya. 3 dikali 2 6x ditambah 5 dikali 2 10y sama dengan 14 kali 2 28. Maka maksud dari eliminasi adalah 6 dikurang 6, habis kan? Gitu. Jadi kita akan mendapatkan sini.
9Y dikurang 10Y, maka dapat hasilnya 1 kan, min 1, maka ditulis min Y sama dengan 24 dikurang 28, min 4, sama-sama dibagi min 1, yaitu Y sama dengan 4. Oke, kita dapat Y sama dengan 4. Dapat kan Y-nya sama dengan 4, maka dimasukin nih di salah satu, yang 1 atau 2. 2X ditambah 3Y sama dengan 8. 2X ditambah 3 dikali Y-nya berapa? 4 sama dengan 8. 2X ditambah 12 sama dengan 8. Pindahin karena ini nggak bisa dijumlah. Kenapa? Karena yang ini ada variabel, yang ini enggak, maka digabungin dengan yang nggak ada variabelnya juga. 2X sama dengan 8 dikurang 12. 2X sama dengan min 4, maka X sama dengan min 4 dibagi 2 sama dengan min 2. Kita dapat X-nya, kita dapat Y-nya, maka yang diminta soal berapa? Min X, nilai dari min X ditambah 7Y. Min X-nya berapa? Min 2 ditambah 7, Y-nya masukin kali 4 sama dengan plus ya, 2 ditambah 7 kali 4 28 sama dengan 30. Nah, nomor 16 itu ada kata kuncinya di sekeliling. Berarti kita mencari sebuah keliling dulu, baru kita mencari jumlah yang atau uang yang dibutuhkan, kan? Nah, panjangnya berapa? Keliling dari persegi panjang, keliling, yaitu rumusnya 2 kali panjang tambah lebar, yaitu 2 dikali panjangnya berapa diketahuinya? 60 ditambah lebarnya 40 sama dengan kurungnya dulu ya, 2 kali 100 sama dengan 200, maka kelilingnya 200. Habis itu ditanami pohon jaraknya 2 meter, berarti dibagi 200 dibagi 2 meter sama dengan 100, berarti ada 100 pohon yang bisa ditanami gitu. Nih ibaratnya kakak gambarin. Nih ceritanya halamannya ya kan. Kita kalau menanam pohon kan gak mungkin dempet-dempet kan, dikasih jarak. Nih berarti jarak ke sini itu 2 meter gitu maksud soalnya. Nah langsung aja, kan ini udah dapat nih 100 pohon. Harga satu buah pohonnya itu berapa? Yaitu 35.000, berarti 100 dikali 35.000 sama dengan 35 tambahin nolnya 2, berarti 3.500.000 rupiah. Soal nomor 17 itu kita mempunyai 2 keping logam. 2 keping logam. Nah, kalau kita punya 2 keping logam, kemungkinannya kalau 1 keping itu kan angka gambar. Kalau 2 berarti 2 kali angka gambar. Maksudnya gimana? Nih, kakak punya sebuah logam ya. Nah, yang ini namanya angka ya kan? Kalian udah tahu angka. Nah, yang ini gambar. Nah, kemungkinan 1 keping logam itu keluarnya 1 angka, 1 gambar. Kalau punya 2, maka ada 2 kali, angkanya 2, gambarnya 2, gitu maksudnya. Nah, sekarang kita bikin dalam bentuk tabel. Angka, gambar, angka, gambar. Karena 2 kemungkinan. Angka, angka, gambar, gambar, angka, yaitu terus gambar, gambar. Nah, peluang kejadian munculnya sisi gambar, berarti yang ada gambarnya aja. Yang mana? 1, ya kan ada gambarnya kan? Ini ada gambarnya enggak? Enggak, ini angka-angka. Berarti yang ini 2, 3, maka N kejadiannya 3. Nomor
18 yaitu baris aritmetika. Kenapa baris aritmetika? Karena mempunyai beda yang sama. A itu suku pertama. Dalam soal suku pertamanya berapa? A-nya sama dengan berapa? 20. Bedanya sama dengan 4. Berarti dia mempunyai beda antara baris 1, baris 2 dan seterusnya, bedanya sama 4. Makanya disebut baris aritmetika. Nah, yang ditanya suku keberapa? Suku ke-15. Maka kita masukin rumusnya A plus N-1 dikali B. A-nya berapa? Sama dengan 20 ditambah N-nya. N-nya 15 dikurang 1 kali B-nya 4 sama dengan 20 ditambah 14 dikali 4. Yang dikali dulu, yang didahulukan. 20 ditambah 56 sama dengan 76. 19 selisih, yaitu soalnya selisih antara PNS dengan pedagang. Jumlahnya berapa orang? PNS diketahui. Derajatnya berapa di situ? Soalnya 72 derajat. Karena 72 derajat, seluruh derajat lingkaran itu jumlahnya 360. Kalau persen 100, maka karena ini menggunakan derajat per 360. Tapi kalau di soal menggunakan persen, di bawahnya 100 dikali berapa orang semuanya? 2000 sama dengan coret 400 orang, ya kan? Pedagang soalnya berapa derajatnya? Sama dengan 36 derajat, sama per 360 dikali 2000 sama dengan 200 orang. Maka selisihnya 400 dikurang 200 sama dengan 200 orang. Nomor terakhir yang kita bahas. Diketahui soalnya diameternya berapa? 30, ya kan? Maka R-nya 30 bagi 2, 15. Habis itu selimutnya berapa? 40. Kita mencari luas gabungan, ya kan? Luas total antara kerucut dengan bola, ya kan? Luas total sama dengan luas selimut ditambah luas kan setengah bola. Luas selimut Pi kali R kali S ditambah setengah 4 Pi R kuadrat, kan? Pi-nya menggunakan berapa? 3,14 dikali 15 dikali 40 ditambah coret 2 Pi R, ya kan? 2 dikali 3,14 dikali R-nya 15 kali 15. Dapat hasilnya sama dengan 1884 ditambah 1413 sama dengan 3297. Sekian materi intensif UN Matematika yang kakak bahas kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh chat kakak. Nah, untuk soal nanti kakak akan cantumkan di deskripsi. Kalian bisa download soalnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.